Apa yang sedang terjadi? Mengapa budidayanya tidak ditekan? Che Shuyao dengan cepat menghentakkan kakinya dan mundur ke belakang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Bahkan Yu Yangzhou sendiri menganggapnya aneh. Kekuatannya jelas sedang ditekan, dan Kaisar Qi semakin lemah saat kristal itu memancarkan alat aura yang kuat. Namun pedang di tangannya masih dapat dengan mudah melepaskan kekuatan besar. Bahkan dia tercengang. Apakah ada yang istimewa dari pedang ini? Itu pasti. Latar belakang Li Yunxiao sangat misterius. Pedang yang dia berikan padaku pasti luar biasa. Yu Yangzhou sangat gembira. Niat membunuh yang kental muncul di matanya. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi lagi dan menembak ke depan seperti bola meriam, menebas Che Shuyao dengan liar. Satu orang lagi yang mati berarti satu kesempatan lagi untuk mendapatkan bahtera Nuh. Gerakan kaki Che Shuyao sangat misterius. Setelah menghindar beberapa kali, dia tidak bisa menahan tebasan gila Yu Yangzhou. Tangan kirinya melintas, dan dia mengambil tombak untuk menghadapi serangan itu. Pedang dan tombak saling bertabrakan, dan kekuatan besar melonjak, membentuk aliran tekanan udara yang menyebar. Dampak yang dihasilkan membuat mereka berdua terbang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada kekuatan sebesar itu? Che Shuyao memandang tombak di tangannya dengan ngeri. Tombak ini adalah senjata kelas 8. Biasanya, ia tidak akan mampu mengerahkan 100% kekuatannya. Tapi barusan, serangan biasa sepertinya mengeluarkan kekuatan yang besar. Yu Yangzhou juga terkejut. Dia menemukan bahwa pedang di tangannya sepenuhnya ditekan oleh tombak lawan. Tabrakan kedua senjata. Xuan langsung menarik perhatian semua orang. Kekuatan setiap orang semakin lemah. Kekuatan senjata Xuan tadi sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Feng Yi kembali sadar dan menunjuk ke penjara petir. Suara udara terkoyak terdengar dan sebuah jalan segera terbelah, membelah seluruh lautan petir menjadi dua. Dia dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan melewati tengah. Meskipun kekuatan mereka sangat ditekan, dia masih jauh lebih kuat dari Little Qing. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Itu adalah Tang Jie yang telah mengulurkan tangan untuk mengambil kristal berbentuk berlian. Binatang, berhenti. Bahtera Nuh adalah milikku. Feng Yi sangat marah. Dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya ke dalam tinjunya dan meninju dengan keras. Cahaya tinju melintas di langit, mampu melakukan pukulan sombong di bawah lingkungan yang menekan menyebabkan hati semua orang menjadi dingin, dan mereka merasa sangat terhalang. Ekspresi Tang Jie berubah. Jangankan melepaskan essence Qi-nya, bahkan mengkondensasi beberapa essence Qi untuk beredar di dalam tubuhnya menjadi sangat sulit. Dia buru-buru mundur, tidak berani mengambil kristal berbentuk berlian itu. Dia bahkan membuat segel tangan dan berteriak, "Saber!" Lampu merah menyala di ujung jarinya. Vermilion Bird Saber terhubung dengan pikirannya. Meski diambil oleh Rain, dia masih bisa merasakannya dari jauh. Ketika Vermilion Bird Saber jatuh ke tangannya, ekspresi Tang Jie sedikit berubah. Dia merasakan gelombang energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya pada pedangnya. Pada saat itu, dia merasa hubungannya dengan pedang itu semakin dekat. Setelah beberapa saat terkejut, dia menjadi sangat gembira. Niat membunuh yang kental meledak dari matanya saat dia menatap wilayah yang menuju kristal belah ketupat dan menebasnya. Mati. Tebasan kekosongan salib besar, seekor burung api merah terang muncul dari bilahnya dan berkicau riang di udara. Itu memancarkan tekanan yang menggetarkan jiwa saat terbang di udara. Manifestasi roh artefak. Mata semua orang terbuka lebar dan hati mereka dipenuhi keheranan. Bahkan Tang Jie sendiri pun terkejut. Dia menatap Vermilion Bird Saber di tangannya dan burung api yang muncul dari pedangnya dengan linglung. Feng Yi menghirup udara dingin dan wajahnya menjadi pucat pasi. Di bawah perwujudan pedang dia merasakan niat membunuh yang sepi melewati tubuhnya. Seluruh tubuhnya dalam bahaya kematian dan seluruh pori-porinya terbuka karena ketakutan. Sejak dia maju ke Kaisar Wu, dia tidak pernah merasakan bahaya seperti ini. Penghalang bayangan naga jelajah di bawah rasa kematian itu. Potensi di dalam tubuhnya langsung meletus.
dan dia untuk sementara menerobos penindasan. Ki Kekaisaran Jiutian mengembun di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dengan kecepatan kilat. Dia langsung menerobos perwujudan Vermilion Bird Saber dan melarikan diri. Pfft. Meski dia berhasil menghindari kekuatan pedang, penindasan di sekelilingnya bahkan lebih kuat. Tubuhnya kehabisan energi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Di seluruh ruangan, selain kristal berbentuk berlian yang terus-menerus menyerap struktur segala sesuatu, semua orang tercengang. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mereka. Dengan satu tebasan, dia hampir memenggal kepala Kaisar Wu. Setelah Tang Jie menebas dengan pedang, aura pedang tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga menjadi lebih kuat. Itu memancarkan artifak spirit Qi yang sangat kuat, yang memenuhi ruang di sekitarnya, seolah-olah itu telah membentuk ranahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Vermilion Bird Saber tampaknya telah dilepaskan hingga 100%, tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah Kaisar Wu yang normal, tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatan penuh dari artefak mendalam tingkat 9. Yu memandang batas sabre di sekitar Tang Jie dengan kaget, seolah-olah dia akan benar-benar hancur oleh cahaya pedang yang tiada taranya jika dia berada di dalam. Mungkinkah? Sedikit pemahaman melintas di mata Li. Dia mengeluarkan drum kecil dari pinggangnya dan mengetuknya dengan ringan. Bam! Itu hanya ketukan biasa, tapi suara drum mengguncang seluruh ruangan, seolah-olah dunia tanpa akhir akan runtuh. Semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menghantam hati mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kaisar bela diri Istana Api Suci dengan budidaya lebih rendah langsung mengeluarkan seteguk besar darah. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Adapun lingkungan sekitar Li, karena kemunculan jenderang perang, secara bertahap menjadi berbeda. Sama seperti Vermilion Bird Saber, ia membentuk ranahnya sendiri. Jadi begitu. Kilatan melintas di mata Li Yunxiao, dan dia berkata, "Saya mengerti sekarang, di bawah kekuatan penekan Bahtera Nuh, ini sebenarnya adalah ruang yang diciptakan oleh ritme artefak yang dalam. Saat Bahtera Nuh secara bertahap muncul, kekuatan semua makhluk hidup terus-menerus ditekan dan artefak yang dalam terus diperkuat di bawah pengaruh kekuatan ini. Tidak ada yang tahu kapan sosok Li Yunxiao muncul di samping kristal berbentuk berlian. Lonceng mini terus muncul di tangannya, memancarkan inti senjata kuat yang sepertinya menekan area tersebut. Perasaan kekuatan itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Lonceng yang sama, batas, muncul di sekelilingnya dan sepertinya dipenuhi dengan pesona kuno. Tatapannya menyapu orang-orang di udara dan akhirnya tertuju pada Feng Yi dan Che Shuyao. Matanya dingin saat dia berkata dengan suara dingin, "Tuan Kaisar Wu, kalian berdua memulai dengan sangat keren." Feng Yi kaget. Dia menatap bel mini di tangan Li Yunxiao merasakan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari pedang burung vermilion sebelumnya. Dia buru-buru mengeluarkan cincin penjinak binatang 5 elemen miliknya. Meskipun itu adalah artefak mendalam kelas 9 yang belum selesai, itu masih mengeluarkan penghalang untuk melindunginya. Hanya ketika dia merasakan perlindungan dari kekuatan yang melonjak barulah dia sedikit tenang. Che Shuyao buru-buru mengeluarkan beberapa batang kayu dan menyusunnya menjadi tombak di depannya. Kekuatan artefak mendalam kelas 8 terus menyebar. Meski tidak bisa membentuk batasnya sendiri, ia masih sangat kuat. Orang lain yang tidak memiliki artefak mendalam yang kuat semuanya menjadi pucat dan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka tidak diragukan lagi dikecualikan dari medan perang ini. Bukan hanya tidak ada harapan bagi Bahtera Nuh, tetapi nyawa mereka juga berada di tangan orang lain kapan saja. Di antara mereka, yang paling menyedihkan adalah Little Green, Kaisar Tikus, dan burung ular roh bersayap 9. Mereka bahkan tidak memiliki artefak tingkat pertama, apalagi artefak tingkat tinggi. "Tuan Kaisar Wu, bukankah kamu bilang kamu ingin tahu kenapa aku begitu keren?" Senyuman dingin terlihat di wajah Li Yunxiao, dan dia berkata dengan dingin, "Sepertinya aku ingat seseorang berkata dia ingin menghancurkan bolaku untuk melihatnya." Lonceng kuno di tangannya tumbuh dengan cepat, dan batas lonceng juga meluas. Tekanan tersebut membuat orang-orang di sekitarnya pucat. Ekspresi Feng Yi dan Che Shuyao sangat serius,
dan mereka tidak bisa menyembunyikan kengerian mereka. Lonceng dinasti, satu dinasti satu abad. Saat lonceng dinasti dibunyikan olehnya, gelombang suara besar mendorong ruang ke segala arah. Semua orang bisa melihat ruangan itu bergetar. Yang lebih mengerikan lagi adalah gelombang suara tersebut bergetar di seluruh tubuh mereka, hampir menghancurkan tubuh dan meridian mereka satu persatu. Seluruh tubuh mereka berada di ambang kehancuran. Terutama Kaisar bela diri kuil api suci. Mereka benar-benar kehilangan kemampuan bertarung di bawah gelombang suara dan tubuh mereka hampir roboh. Murid Feng Yi tiba-tiba menyusut. Dia juga menemukan bahwa jam kuno lawannya adalah artefak asli kelas 9. Dia buru-buru membuang cincin penjinak binatang 5 elemen. 5 tikus besar muncul di sekitarnya, mencicit seolah-olah mereka memiliki kecerdasan. Mata Kaisar Tikus memerah, dan dia meringis kesakitan. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Lonceng besar itu langsung mengenai cincin penjinak binatang 5 elemen. Ketika kedua batas bertabrakan, cincin penjinak binatang 5 elemen jelas jauh lebih lemah. Itu didorong kembali dan hampir runtuh. Kelima, Raja Tikus juga terkena dampaknya dan mereka semua menjerit kesakitan. Bangga tombak. Che Suyao meraung dan tombak di tangannya melesat, menembus Dynasty Bell. Saat ini, dia dan Feng Yi berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka tidak bisa menekan satu sama lain bersama-sama, ruang tertutup ini akan menjadi perhentian terakhir mereka dalam hidup mereka. Dong. Ketika Dynasty Bell ditusuk oleh irama tombak, ia mengeluarkan suara bel yang sepertinya sudah diturunkan sejak lama. Itu berdering dalam ruang, waktu, dan bahkan di hati setiap orang. Segala sesuatu di dunia, alam semesta, waktu, dan ruang seakan membeku pada saat ini, memasuki keheningan yang ekstrim. Mata Li Yunxiao berkilat dan dia tampak terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini kekuatan penuh dari Dynasty Bell? Suara bel dapat melewati masa lalu dan masa kini, mengguncang alam semesta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.